record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita udah pertemuan kelima, keenam, kelima ya. Sudah tidak terasa. Yang lalu kita sudah bicara banyak tentang culture-nya. Sekarang kita langsung masuk ke administration tools-nya. Administration tools, pertama saya akan membahasnya di sistem penjaminan mutu ISO 9001-2015, lebih ke manajemennya yang banyak digunakan. Nah, nanti yang di pendidikannya juga ada kalau sistem internasional, yaitu ISO 20001 versi 2018. Teman saya lebih ke manajerialnya, karena nanti Bapak Ibu akan menjadi manajer ya. Jadi jadi manajer di sebuah sekolah suatu saat. Lulusan dari administrasi pendidikan itu adalah lulusan mampu mengelola institusi pendidikan, salah satunya adalah itu. Dan ini bisa menjadi contoh bagaimana kita menjamin mutu kita melalui sistem-sistem selain sistem yang penjaminan mutu yang diberikan oleh negara, yaitu melalui Badan Akreditasi Nasional. Saya akan bagi dan saya sudah memberikannya kepada Pak Inan ya, dan sudah dapat. Kita ulas saja cepat di sini. Oke, di sini quality manual. Manual itu adalah kayak handbook ya. Handbook. Biasanya kan ada manualnya mana gitu, handbooknya mana, itu orang nanya. So apa sih manual itu? Oh, buku pegangan, oh buku apalagi buku aturan semacam itu. Nah, di ISO 9001-2015 harus ada manualnya. Nah, manual ini biasanya harus ada sebelum seluruh proses penjaminan mutu itu dengan melalui internal audit dan external audit dilakukan. Jadi manual mutu adalah buku panduan awal yang harus disiapkan oleh sebuah sekolah atau sebuah perusahaan untuk mengelola manajemennya. Manajemen perusahaannya, manajemen sekolahnya, semacam itu. Jadi manual harus ada dahulu. Bu, kami nggak bisa membuatnya gitu. Nah, sekarang tergantung Bapak Ibu nanti mau menggandeng badan akreditasi internasional mana. Banyak sekali. Ada TÜV-NORD, ada MNS, banyak sekali. Nanti Bapak Ibu bisa searching badan quality QMS dari luar negeri ya, atau dari nasional. Jadi bukan dari badan akreditasi nasional ya. Jadi di situ tergantung. Nah, mungkin biasanya dilakukan pendampingan tuh, gitu. Dilakukan pendampingan oleh para trainernya dari badan sertifikasi ISO. Itu banyak sekali. Ada yang harganya harus bayar ya, harus bayar. Jadi ini sekolah atau perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk mendapatkan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015 yang memberikan sertifikasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan sistem manajemennya, hanya sistem manajemennya. Nah, dari situ Bapak Ibu dapat pendampingan awal biasanya. Nah, yang dibuat adalah manual mutu. Karena harus jadi buku panduannya. Di manual mutu itu maksudnya ini ya, jadi quality manual is a set of document that is used to define an organization quality management systemnya itu. Mau pakai versi apa? Oh, versi 9001
ISO 9001 versi 2015, oh berarti harus mengacu pada versi itu, quality manualnya, isinya, panduannya, manual mutunya tuh mengacu pada itu. Define, jadi ada dua kata kunci di sini adalah a set of document dan untuk mendefine. Ada dua kata kunci di situ, a set of documents, dokumen apa saja yang harus ada di dalam manual itu, nanti yang menerangkan seperti apa pengelolaan manajemen mutu di sekolah atau di perusahaan tersebut dilakukan. Ya, jadi define, memaknai, mengartikan atau melihat seperti apa sih quality management system dilakukan di perusahaan itu atau di sekolah tersebut. Nah, kalau akhirnya harus dilakukan quality plan-nya. Kalau sudah akan dibangun, akan dibuat quality manual-nya, atau manual mutunya, harus dirancang quality plan-nya. Quality mengarah kemana kualitas kita? Mau arah kemana nih? Oh, sekolah ini arahnya mutunya seperti yang kita diskusikan sebelumnya ya, ada yang berakhlak mulia, ada yang cerdas, ada yang mandiri, ada yang apalagi banyak sekali indikator-indikator mutu yang akan dituju tergantung dari itu. Jadi a quality plan is a collection of document that is used to specify quality standard-nya. Jadi plannya masuk, mau standarnya mau apa mutunya, lalu bagaimana praktisnya, prosesnya seperti apa, lalu resource-nya apa saja, dokumen pendukungnya atau benchmark hukumnya seperti apa, peraturannya seperti apa, lalu spesifikasinya di mana. Spesifikasinya di lingkungan hidup kah, di pendidikan kah, atau di manajemen kah, gitu. And the sequence of activity, gitu. Dan tergantung dari pencapaian untuk produknya apa. Produknya ya berarti siswa lulusan. Kalau perusahaan kan produknya mungkin berbentuk barang itu, atau berbentuk jasa, berbentuk servis, berbentuk proyek. Kalau pendidikan berarti produknya adalah lulusan. Gitu. Kalau perusahaan, ya produknya adalah berbentuk servis. Ada yang bilang, Bu, pendidikan juga berbentuk jasa loh, berbentuk servis. Ya, jadi konsepnya adalah produknya lulusan. Yang apa? Yang jasa pendidikannya seperti apa? Bisa juga seperti itu. Baik, itu ya. Bapak Ibu, nah seperti apa sih yang ada di manual mutu? Apa saja yang ada di dalam manual mutu itu? Buku manualnya, buku pedomannya di versi ISO 9001 versi 2015. Buku manual ini biasanya agak tebal gitu ya, tergantung nanti dari ininya apa tadi resources-nya. Tapi ini sekarang kan sudah musim soft file ya, bisa dibaca dan dijangkau oleh seluruh anggota organisasi tersebut. Jadi sifatnya dokumen mutu itu mudah dijangkau, mudah disimpan, gitu ya, jadi mudah dijangkau, readable gitu, readable dan reachable. Itu konsep dokumennya. Terbuka dong Bu, iya bisa terbuka, tetapi biasanya sistem menguncinya dengan read only, terutama pada dokumen-dokumen tentang SOP-nya, tentang work instruction-nya, instruksi kerjanya, tentang prosedur, tentang instruksi kerja, atau tentang form-form pendukungnya, format apa yang mau digunakan. Biasanya itu bersikap reachable dan readable. Tapi tidak boleh di-copy biasanya oleh perusahaan, hanya read only. Hanya bisa digunakan karena kan mau dipakai. Gitu.
Namun kalau yang skop 1, 2, 3 ini biasanya tidak terlalu dibuka, hanya beberapa saja dalam artian mungkin direkturnya atau manajernya, tetapi konteksnya ini readable dan reachable di dalam sebuah satu sistemnya. Jadi sekolah harus membuat sistem collection sistemnya ada di mana data-data ini. Jadi bisa dibaca dan bisa dijangkau. Dua kata kunci tadi ya, readable dan reachable. Dapat dibaca dan dapat dijangkau. Namun tidak bisa di-copy atau yang prosedurnya ya, kecuali memang itu form-formnya, form pendukungnya untuk diisi. Nah, yang ada di manual mutu ini adalah skopnya. Skopnya itu mulai dari apa sih visi misi, lalu apa kebijakan mutu, lalu apa sasaran mutu. Kita sudah bicara ya. Semua harus tertuang di sana, alamat, lalu lokasi, lalu struktur organisasi, itu biasanya skopnya di situ. Di bawah yayasan apa, lebih ke skop what is the organization about, skopnya. Lalu berada pada apa, produknya adalah pendidikan, bukan barang, yang harus dikatakan itu. Lalu yang normatif reference-nya ya berarti kita mengacu pada apa? Oh, kita mengacu pada Kemendikbudristek atau Kemenak atau apalagi peraturan perusahaan, peraturan Disnaker. Gitu. Tergantung dari kalau kita atau kalau pendidikan berarti apa? PGRI atau apalah ya, macam itu boleh di situ disebutkan referensinya atau peraturan-peraturan apa yang kita refer, disebutkan di situ sehingga tidak keluar dari peraturan tersebut, peraturan ketenagakerjaan, peraturan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek maupun Kemenak, kalau itu madrasah sifatnya atau sekolah tinggi agama Islam maupun agama bukan Islam, agama lainnya, itu harus masuk ke Kemenak biasanya ya. Oke, terms and condition-nya nanti biasanya ya bagaimana nanti proses itu dilakukan ya, konteks of the organization. Nanti baru ini semuanya 1 sampai 4 ini tentang organization itself. What about the organization? Jadi 01, 04 ini sampai 04 adalah tell about the organization. Nah, barulah di sini kita bermain nih di sini. Yang di audit seringnya cenderungnya di tempat di daerah proses yaitu dari 05 sampai 10. Poin 05 sampai 10 ini biasanya yang diaudit langsung. Kalau ini biasanya berbentuk interview. Kalau lagi musim audit internal maupun eksternal, klausul 1 sampai klausul 4 itu biasanya hanya diinterview saja, ditanya dahulu. Nah, auditor biasanya tuh langsung tanya ke top manajemennya. Siapa top manajemennya? Ya direktur atau direktur utama atau CEO atau siapa lagi yayasan. Biasanya kalau pendidikan ditanya yayasan dan kepala sekolah mendampingi. Kita pakai versi sekolah ya pendidikannya. Kita bicara tentang pendidikan. Biasanya tuh internal auditor maupun external auditor nanti menginterview saja, tidak meminta data, hanya menginterview kayak apa Bu skopnya, kayak apa Pak skopnya, lalu referensi apa yang Bapak Ibu gunakan, lalu apa sih maksudnya organisasi Bapak Ibu itu, lalu konteksnya mau kemana, cuma interview biasa seperti itu. Di mana tata cara kepegawaiannya, ada berapa, jumlah siswanya, begitulah pokoknya telling about. Jadi klausul 1 dan 4 itu tidak ditanya data, hanya interview saja. Nah, yang ditanya data nanti
karena yang bersinggungan dengan proses kan do ya, berarti di klausul 05 sampai klausul 10. Ini nanti diutak-atik oleh auditor, ditanya plan-nya seperti apa, do-nya seperti apa, check-nya seperti apa, lalu act-nya seperti apa. Atau dibalik, ditanya dulu dari improvement-nya di act-nya. Improvement tuh udah masuk act ya. Nah, act-nya seperti apa, Bu? Oh, act-nya kami melakukan continual improvement-nya begini-begini. Kenapa kok dilakukan continual improvement? Oh, karena ada kendala di sini. Dibalik, oh karena setelah dievaluasi ternyata ada kendala seperti itu. Kenapa ada kendala seperti itu? Balik di dunia. Karena guru atau ini kurang tepat dalam melakukannya, tidak sesuai dengan SOP. Ditanya, emang perencanaannya seperti apa? Oh, perencanaannya semestinya seperti ini, tapi dilakukannya seperti itu. Nah, itu udah finding tuh. Ada di balik. Jadi, pertanyaan dari auditor bisa dari act-nya ke P, ke plan, bisa menanya dari plan-nya, terus telusur, menyeluruh sampai ke act-nya. PDCA, plan, do, check, act. Atau bisa dari act, check, do-nya baru ke plan-nya, dibolak-balik. Tapi biasanya auditor itu runut. Kalau perlu 2 jam itu ditanya cuma satu prosedur ditanya. Kalau perlu seperti itu. Kalau auditor yang jeli sekali, akhirnya sampai ditanya ke lintasnya, lintas ininya, lintas skupnya, seperti apa, umpama ada keuangan, sampai ada bagian sapras, sampai ada bagian HRD-nya. Itu padahal satu pertanyaan, satu kasus itu, satu proses, tapi ditanyanya seperti itu. Tapi ada beberapa auditor yang ingin melihat semuanya sebagai random sampling. Nah, jadi konsepnya random sampling ya Bapak Ibu ya. Waktu ditanya, auditor menanyanya, artinya apa random sampling? Artinya apa yang ditemukan di sebuah proses itu nanti bisa di sebuah proses dan di sebuah unit kerja itu juga berdampak atau bisa terjadi, might be happen, bisa terjadi di unit kerja lainnya, dianggap bisa terjadi di unit kerja lainnya gitu. Jadi konsepnya random sampling seperti itu. Jadi ini yang apa yang ditanya adalah ini. Makanya semua ini harus ada di manual mutu. Jadi akhirnya si auditor itu tinggal buka manual mutunya aja sewaktu mau mengaudit. Karena ya ini jelas sekali tentang apa sih konsep leadership-nya seperti apa, lalu bagaimana P-nya, planning-nya. Ini leadership dari para petingginya ya, top management tadi. Pak ini seluruhnya berupa data, lalu nanti di sini juga ya bagaimana konsep leadership nanti ditanya seperti apa CEO atau direktur utama atau direktur, mungkin nggak ada direktur utama, hanya paling atas direktur yayasan, ketua yayasan. Seperti apa konsep leadership-nya dalam mengelola institusinya atau perusahaannya. Baru ditanya P-nya, planning-nya seperti apa. Semua proses yang ada di sekolah tersebut harus dimulai dengan plan. Jadi harus ada tabel plan. Ditanya dulu, nah tabel plannya itu harus 5W1H. Ada apanya, ada kapannya proses itu dilakukan, ada siapanya yang melakukan proses itu, ada di mana, maksudnya di mana proses itu dilakukan, di kelas kah, di lapangan kah, atau di outdoor kah, ada di mana gitu. Lalu kenapa kok ada prosedur itu untuk mengatur ini. Bagaimana cara mengatur, melakukan prosesnya, dikasih tahulah ini gitu ya. Jadi plan itu harus
selain ada 5W1H harus bersifat SMART, ya, specific, measurable, accurate, reasonable, dan ada timeline-nya gitu. Jadi nggak bisa plan cuma satu, tanggal segini akan dilakukan bazar, tanggal segini akan dilakukan, biasanya di kalender akademik kan cuma itu aja ya, tanggal sekian akan ada graduation, tanggal sekian akan field trip, tanggal sekian ada upacara bendera, hanya itu saja. Tetapi plan yang bagus sekarang udah mengandung, udah menerangkan informasi yang berbasis 5W1H dan bisa diukur. SMART, ya, spesifik, measurable, seperti itu dan sebagainya. Ya. Nanti cek perencanaan Bapak Ibu di mana nih, walaupun Ibu belum mengampus ISO 9001 versi 2015 nggak apa-apa, mulai seperti itu dimulai ya. Kalau bagus ya sudah ya oke, tambah keren. Supportnya seperti apa? Gitu ya. Nanti operation, performance, evaluation-nya, improvement-nya seperti apa. Baik. Kita diskusi tentang ini ya, contoh ada sebuah proses, kira-kira Bapak Ibu bisa mengidentifikasi ada proses apa di sekolah Bapak Ibu, salah satu proses aja. Silakan, ada? Ya, sebelum itu mungkin saya ingin bertukar pikiran dulu, Bu. Silakan. Ya, mengenai ISO ini ya kebetulan ya di lembaga kami gitu. Sudah melalui 2 tahap tentang ISO ini gitu. Pertama kalau tidak salah di November ya 2021 itu kita mulai mengadakan pelatihan ISO 9001-2016. Memang saya pertama mengenal SMART ya di situ gitu. Konsep SMART bagaimana bahwa sesuatu itu harus digariskan dengan patokannya SMART itu gitu. Jadi kita bisa mengukurnya. Nah, terus setahun berikutnya di September 2022 ya kita memfollow up hasil pelatihan yang di tahun sebelumnya. Di tepatnya audit internal manajemen gitu 9011-2018 gitu ya versinya. Nah di situ kita menuangkan ya seperti tadi yang disampaikan planningnya harus seperti apa. Jadi memang poin-poin ini ya harus dituangkan dalam bentuk PDM ya istilahnya, pedoman-pedoman gitu kan. Informasi itu harus dituangkan. Nah memang baru di tahap itu gitu. Memang kita belum siap untuk diaudit eksternal karena memang ada beberapa PDM yang harus diisi dan memang ya kalau untuk pertama ya cukup jelimet gitu ya. Ya kan memang pertama jadi kita juga kebetulan saya lagi megang karena kan selain ngajar ya ini cerita saja sedikit ya. Selain ngajar ya saya juga di yayasannya juga ditugaskan sebagai kepala humas gitu dan media. Jadi di ISO itu harus bisa dituangkan misalkan humas. Nah itu PDM-nya itu seperti apa gitu. Kan di sini ada draft. Misalkan ya kalau humas itu daftar pihak berkepentingan. Jadi humas itu stakeholder-nya berproses. Komunikasinya dengan siapa saja itu apa? Apa Perda, apa ya stakeholders ya. Terus juga pemenuhan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan katakanlah pihak stakeholder, memang bikin kita juga harus agak lumayan gitu prosesnya gitu. Tapi enaknya ketika hal itu sudah dituangkan, yaitu ujung-ujungnya nanti sistem akan terbangun gitu. Jadi kita tidak akan mengawang-awang lagi karena memang sistemnya sudah dibangun. Tapi memang sampai saat ini memang baru ke tahap itu. Kita belum ke audit eksternal karena belum sepenuhnya. Terima kasih Pak Inan. Ya. Paling tidak sekolah Bapak sudah berkeinginan ya, berkomitmen untuk menjaga mutu melalui sebuah sistem gitu. Paling tidak karena
biasanya kelemahannya penjaminan mutu itu apabila tidak ada sistem. Jadi king of the jungle lah bahasanya semuanya, gitu ya. Guru king of the jungle, siswa king of the jungle, tenaga kependidikan king of the jungle, apalagi kepala sekolahnya atau enggak ada sistem yang mengaturnya. Bagaimana bisa dijamin mutunya gitu. Nah, kalau sudah ada sistem penjaminan mutu, quality management system itu udah enggak lagi siapa, tapi apa dan bagaimana gitu. Siapanya tuh malah pemangku prosesnya, tapi bukan berarti direktur mengatakan ini harus begini ya gitu. And everybody has to listen gitu kan, enggak gitu lagi sudah. Jadi apa yang dikatakan prosedur, everybody has to follow. Nah, siapa yang membuat prosedur? Ya kita semua. Jadi sebenarnya prosedur itu bukan dari orang lain atau bukan dari perusahaan lain yang kita tiru mentah-mentah. Bukan, lebih baik seyogyanya prosedur itu sesuai dengan kearifan lokalnya, kearifan lokal sekolah dan perusahaan, walaupun ada standar-standar ya, maksudnya standar-standar etik, standar-standar efektif, standar-standar budget, standar-standar efisien, macam itulah. Namun kan paling tidak itu sesuai dengan kearifan lokal kita. Bagaimana bisa prosedur perusahaan lain yang tidak contohnya sekolah yang bukan berbasis agama, contohnya kita tiru, di situ nggak ada konteks beragamanya, bagaimana bisa kita tiru gitu. Jadi benar-benar harus, tadi kata Bapak benar, dengan siapa saja kita punya, dengan siapa saja kita terkonteks gitu ya. Nah makanya di sini tadi divine, itu tadi tuh, divine memaknai, atau tadi apa bahasanya Bapak? Pak Yunan tadi yang mana? Yang tadi Bapak menerangkan harus pedoman. Iya, bukan. Maksud saya waktu tadi ada satu kata kunci yang Bapak katakan tadi sebelum ini, saya harus melibatkan, melihat banyak orang, apa saja yang terkait. Oh iya, stakeholders yang berkaitan. Iya, istilahnya apa tadi kata kerja Bapak itu tadi? Saya lupa lagi. Iya, oke. Itu tadi, aduh, saya juga lupa mencatatnya tadi. Itu bagus tuh kata itu, gitu ya. Jadi menelusur siapa saja yang terlibat dan apa saja. Jadi 5W1H-nya itu namanya itu to define seperti apa, gitu ya. Jadi, pihak berkepentingan ya, Bu. Bisa itu yang berkepentingan di stakeholder. Ini maksudnya maksudnya manual mutu. Baik. Tapi menurut saya sudah mendampingi beberapa sekolah yang menggunakan ISO ya, QMS ini, ya memang kita harus berani, dalam artian bukan berani nekat ya gitu, tapi memang kita harus berkomitmen tinggi bahwa dan yakin bahwa mutu bisa dijamin secara efektif dan efisien prosesnya itu dengan sebuah sistem yang mengaturnya. Jadi mutu, manajemen system namanya QMS, Quality Management System, yang mengatur, memanage mutu gitu. Kita di Indonesia bilangnya menjamin, tapi sebenarnya sebelum dijamin memanage, karena manajemen. Dengan memanage itu akhirnya kita menjamin, makanya nanti keluar ada istilah quality assurance dan quality control gitu ya. Ada perbedaannya quality assurance dan quality control. Nanti kita bicara satu sesi sendiri tuh, bicara tentang quality assurance, bagaimana mengassure, quality control bagaimana mengkontrolnya. Gitu. Ada tahapan-tahapan tersendiri. Baik, seperti itu. Jadi lebih baik lanjutkan Pak Yunan. Toh nanti ditemukan oleh auditornya apa saja yang perlu di-improve. Nah, konsepnya kan QMS itu continual improvement, jadi nothing perfect at the beginning. Kata kunci ya, manajemen mutu itu nothing perfect at the beginning, gitu. Nggak ada perusahaan atau sekolah yang sudah perfect dari awalnya, gitu. Karena apa?
Karena perfectnya di plan boleh, tetapi pada saat di pelaksanaannya, there are lots of stakeholder involved in one process. Sometimes there will be a miscommunication, misperception, or atau lack of timeline, lack of coordination, lack of communication, gitu ya. Itu menyebabkan sebuah ketidakaturan dalam prosesnya yang tidak sesuai dengan standard of procedure-nya, SOP-nya. Pasti ada kendala. Nah, dengan berproses, akhirnya antara main bisnis dan support bisnisnya itu kelihatan tuh, terjadilah gitu. Oh, kalau akhirnya efektif efisien, oh berarti dia sudah melakukan sesuai SOP, sesuai work instruction-nya. Oh ternyata ada yang nggak melakukan SOP, ya ditemukan tuh yang kita sebut finding, penemuan. Finding-nya pun ada yang minor, ada yang major. Kalau minor itu yang dia tidak efektif dan efisien pada kasus-kasus internal dan tidak berpengaruh sistemik terhadap proses-proses lainnya. Kalau major itu sistemik, satu nggak dilakukan di sini berimbas pada tidak efektif dan efisien di proses-proses lainnya. Itu major. Atau yang sama sekali keluar dari scope, keluar dari normative reference-nya, keluar dari terms and condition-nya, keluar dari konteks of organization-nya di klausul 1 atau klausul 4. Itu major tuh. Nah, dengan diketemukan itu di findings, berarti kan dikasih arahan oleh auditornya gitu, dikasih arahan oleh auditornya untuk melakukan perbaikan, continual improvement gitu. Nah, oleh sebab itu ya maka bersyukurlah adanya external audit, Mbak. Jadi no worries. Jadi kita di QMS itu bukan mencari kesalahan, ya, bukan mencari salah benar. Yang salah benar itu hukum ya, hukum agama, hukum adat itu, dan langsung ada penaltinya, langsung ada hukumannya. Tapi kalau QMS ini tidak, untuk membangun self awareness. Nah, self-aware nggak kita terhadap ketertataan dalam proses, sehingga proses itu bisa efektif dan efisien gitu. Jadi malah kalau diketemukan itu saya malah senang gitu. Malah saya nitip Pak ke external audit kemarin yang lalu di institusi saya kasih tuh kelemahan-kelemahan yang ada yang saya lihat kesehariannya, saya titip pesan gitu ke external auditnya. Pak, Bu, tolong cek yang di sini nih. Nah, oh baik Bu, malah saya titip pesan begitu. Supaya apa? Supaya tampak gitu, muncul ke permukaan bahwa ada sebuah ketidaksesuaian. Jadi bukan kesalahan atau kebenaran, tetapi adalah sesuai atau tidak sesuai. Antara apa? Antara plan dengan dunia gitu. Atau yang diatur oleh SOP-nya gitu. Dan sehingga pencapaian goal-nya itu, misinya itu optimal nggak kalau tidak sesuai atau sesuai. Hanya itu kok. Nah, quality management system hanya itu kok. Jadi tidak ada salah dan benar. Semakin banyak ditemukan ketidaksesuaian, mestinya perusahaan lebih bangga, lebih senang, dalam artian gini loh, oh ini cepat beres, cepat bermutu. In the middle of the process, dalam satu external audit aja kita sudah langsung membangun sistem tak gitu. Makanya saya lebih senang kalau external auditor itu banyak penemuan gitu. Oh asik tuh, kita hanya dibantu oleh pakar-pakar menemukan kelemahan kita sendiri, dalam artian dalam bentuk ketidaksesuaiannya. Begitu Bapak Ibu? Ya, betul Bu. Jadi memang kenapa kita juga belum maju ke auditor eksternal ya,
bukan dalam artian seperti tadi Ibu bilang, jadi ada semacam kekhawatiran. Karena kan kalau dalam ISO itu kan betul, jadi tidak ada salah dan benar ya Bu. Jadi ada yang ada sesuai atau tidak sesuai, kan itu saja sifat masalahnya. Tapi lebih kepada hal sifatnya teknis gitu. Karena kan misalkan dari satu direktorat itu membawahi beberapa bagian, nah itu ada 5 bagian, nah itu kadang kendalanya belum semuanya ngisi yang dokumen itu gitu, apa pedoman itu. Jadi lebih ke teknis sih, tapi sebenarnya kita punya keinginan untuk sang auditor eksternal. Sip, good. Dan sekolah Bapak Ibu juga yang Bapak Ibu lainnya juga berkeinginannya untuk menggunakan ISO. Walaupun dari Badan Akreditasi Nasional sudah cukup ya dengan akreditasi 4 tahunannya, lalu dengan rapor pendidikan, lalu dengan penilaian kinerja kepala sekolah, lalu dengan asesmen sekolah atau asesmen madrasah, itu sudah cukup. Namun kita bisa juga membenchmark yang sistem manajemen mutu internasional, karena ini lebih berdampak pada keseluruhan perangkat proses di sekolah kita dan perusahaan kita gitu. Tapi intinya adalah bagaimana komitmen, walaupun hanya dari tidak menggunakan yang QMS internasional, tapi kalau komitmennya sudah mengikuti semua aturan yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional, walaupun 4 tahun sekali, tapi dicek secara internal setiap tahun oleh pengawas sekolah, oleh kepala sekolah itu sendiri sebagai pengawas satuan pendidikannya, sebagai pengelola juga, ya pengawas proses pembelajarannya. Jadi kalau kepala sekolah mengawas proses pembelajaran atau proses kegiatan, proses kualitas guru. Nah, kepala sekolah diawasi oleh siapa ya? Oleh pengawas sekolah, jadi berjenjang. Nah, guru juga sebagai penjamin mutu, yaitu bagaimana anak berproses belajar di kelas, bagaimana orang tua mendukung proses pembelajaran di kelas, macam itu. Jadi berjenjang. Jadi tidak bisa satu pengawas saja yang mengawasi sampai ke siswanya proses. Nah, ini yang disebut sistem, komitmen sistem berorganisasi yang berpikir kesisteman, system thinking namanya. Everything is about the organization and follow the system. Oke, baik. Jadi konteksnya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi konteks di dalam manual mutu di ISO 9001 versi 2015 seperti ini. Ini nanti ditanya semuanya ini di setiap klausulnya harus ada SOP-nya, harus ada WI-nya, work instruction-nya. Karena itu yang menjadi panduan sebuah proses dilakukan secara efektif dan efisien. Kenapa harus efektif efisien? Supaya capaian visinya itu optimal. Kita kunci lagi tuh. Baik, ini strukturnya lebih banyak mana sih? Biasanya tuh nanti ditanya recordings-nya, makanya tadi ada reachable dan readable, mudah dibaca dan mudah dijangkau. Semua dokumen itu sifatnya harus mudah dibaca dan mudah dijangkau, dan terakhir yang mudah disimpan, gitu ya. Karena nanti dokumen-dokumen yang sudah tidak tergunakan lagi harus ditarik dari sistem karena tidak digunakan, jadi harus ditandai dokumen tidak digunakan, dokumen sudah ditarik. Di sini harus ada semua di dokumennya. Ada recordings-nya, semua recordings-nya adalah dokumen. Kalau data adalah informasi yang belum diolah ya, baru berbentuk informasi. Tapi kalau dokumen adalah data yang sudah diolah. Contohnya gini, ada sebuah lembar lesson plan, RPP gitu. Nah, di bawahnya kan ada, di dalam lesson plan itu selalu ada persepsi, lalu ada proses, lalu ada evaluasi, lalu nanti ada apa namanya feedback ya, seperti apa.
Nah, kalau masih berbentuk data, itu namanya baru berbentuk lesson plan saja. Tapi kalau sudah bentuknya dokumen, berarti sudah diisi tuh. Sampai ke feedbacknya udah diisi, oh ternyata si A tadi begini, si B seperti ini, siswa A seperti ini, saya memberikan feedback ini, udah ada laporannya, itu namanya dokumen, sudah diolah. Ya. Jadi ada form atau form tentang tentang apa ya, tentang kalender akademik. Datanya adalah tabel kalender akademik. Nah, akan menjadi dokumen kalau sudah ada tabel dan proses, ada keterangan dan atau proses atau belum atau apa lagi. Itu namanya sudah dokumen bentuknya. Sudah diproses. Data yang sudah diproses itu bentuknya dokumen. Nanti datanya mana? Kalau ditanya data, jangan kasih dokumen. Atau sebaliknya, dokumennya mana? Jangan dikasih data. Biasanya nanti ditanya tuh, datanya mana? Dokumennya mana? Ada perbedaan. Oke. Ini ada template-nya, ada form-nya, ada checklist-nya. Nah, ini checklist-nya tuh kalau udah jadi dokumen tuh pasti ada checklist-nya. Oh, dan tidak, belum, proses di checklist gitu ya. Di tick list, tick tick tick. Checklist itu tabelnya kalau sudah di ini namanya tick list, sudah tick tick tick, udah. Jadi itu namanya tick list. Oke. Checklist masih berbentuk data, tapi kalau sudah di tick list itu bentuknya dokumen. Oke, baik. Itu ada SOP, ya, ada procedure, ada instruction, ada SOP, ada WI, istilahnya work instruction. Gitu. Lalu prosesnya seperti apa? Ada dokumen sewaktu proses, itu udah bentuk dokumen. Mengacu pada polisi apa, lalu akhirnya manual. Jadilah dimasuk ini semua ke dalam manualnya. Begitu. Oke, ada yang mau berbagi di sini atau lanjut saja ya? Sudah hampir jam 5. Lalu ini dia kontennya seperti ini, selalu seperti ini ya, skopnya, lalu exclusion-nya tentang apa, versi apa, lalu quality policy-nya apa, harus punya policy di dalam QMS, yaitu apa? Kata kuncinya tadi continuous improvement, product requirement-nya apa, quality objective-nya apa, quality strategisnya apa. Ini dalam bahasa Indonesia gampang kok. Harus ditetapkan dulu visinya apa, kan quality objective ya. Quality strategisnya kan misi, ya. Quality objective-nya itu visi, kan di visi ada indikator-indikator ya. Lalu quality strategisnya dituangkan ke dalam misi, lalu product require-nya ditetapkan di kebijakan mutu, di sasaran mutu, gitu. Dilakukan semuanya dengan konsep continuous improvement, makanya jangan khawatir, ya, jangan khawatir di finding gitu, malah bersyukur, terima kasih Pak Auditor. Saya sih gitu, ada kan yang enggak Pak, enggak bisa, kami sudah lakukan ini, wow, langsung kayaknya apa tuh namanya bertahan gitu. Jangan, wah semakin dicecer nanti sama external auditor, makin ditelusur sampai, pokoknya kita bilang, oh begitu Pak, baik, mana dokumennya? Ditanya, apa prosesnya? Mana dokumennya? Oh ternyata, apakah dilakukan? Oh enggak Pak, oh sudah, baik Pak, gitu. Kecuali kita punya dokumennya, kalau kita sudah lakukan itu secara prosedural, boleh, tapi nggak usah kekeh kumekeh gitu kalau di proses audit itu ya. Malah terima kasih diketemukan kita, karena kadang kita pelaku itu kadang kacamatanya keluar bukan ke dalam kalau pelaku proses gitu. Sedangkan kalau di audit itu kita lagi diberi kacamata dari sudut luar gitu, orang luar yang melihat gitu. Gitu ya Bapak Ibu, lalu representatifnya siapa saja,
lalu proses interaction-nya, chart proses bisnisnya harus ada, siapa yang main proses di mana saja, itu siapa saja supportnya, itu bisa kelihatan di chart. Baik, itu Bapak Ibu. Ada yang mau berpendapat atau yang berbagi pengalaman, silakan. Sebelum kita sudahi, saya minta maaf sekali lagi ya, saya tidak bisa penuh 2 jam sampai maghrib. Ini aja nih, suami saya langsung barusan membuat teh panas manis. Barusan di depan meja saya. Terima kasih Ayah. Sudah langsung membuatkan. How sweet ya. Saya sampai berurai. Bu Sulis mau dibuatkan katanya. Bu Sulis kemarin ngebuatin Indomie. Terinterupsi oleh suami yang, Bu, Indominya belum jadi. Aduh, gitu ya. Itulah namanya suami istri ya. Ini bukti bahwa saya butuh energi dengan teh panas. Ini sudah langsung masuk panas. Gitu. Ada yang mau berpendapat atau membagi pengalaman di sekolah? Sarul kopi. Pak Sarul lagi di kebun raya. Woi, dapat kopi juga. Lagi di kebun raya Pak Sarul. Ibu boleh bertanya, Bu? Silakan Pak Fadil. Ya, ini menarik terkait dengan so. Institusi saya beberapa waktu lalu sempat membuat ya semacam itu untuk nanti ada semacam sertifikasi ya. Secara dokumen kita sudah buat, tapi memang kendala paling besar itu adalah kendala di pimpinan utamanya Ibu ya, terkait dengan komitmennya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi proses yang sering kita alami itu ketika membuat macam standarnya, karena kan memang akan terbentuk satu pola yang baku ya Ibu ya. Tapi faktanya di dalam proses kita, katakanlah misalnya di proses yang paling depan ya, itu biasanya sangat dinamis Bu. Jadi ketika kita membuat satu pola yang baku, mungkin dalam tanda petik rigid gitu atau kaku, ini akan kesulitan kita. Nah, bagaimana mungkin siapa tahu ada tips ya, ketika mungkin nanti apakah di institusi sekolah ya, kita menemukan hal yang sama di mana katakanlah keputusan harus cepat dilakukan. Kan biasanya kalau ini harus lapor ke sini segala macam, sehingga prosesnya jadi lama. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari sisi yang baku ini untuk menjadi dinamis, barangkali ada pengalaman ya, bisa di. Baik, terima kasih Pak Fadil. Pak Fadil yang sekolahnya di Bandung itu bukan? Iya Bu. Oh di Bandung ya, saya masih ingat yang di Bandung ya. Baik, Bapak Ibu, pastinya kalau kita sudah pun berkomitmen untuk menggunakan sebuah sistem QMS ya, QMS ini yang berbasis internasional, yang kita sebut ISO, versi berapapun, pasti nanti kita akhirnya akan menggandeng sebuah badan sertifikasi ISO, Bapak Ibu, pasti gitu. Jadi jangan bekerja sendiri karena kita tidak tahu, gitu ya. Akhirnya nanti kita mengkontak badan sertifikasi itu, pilih tuh banyak sekali, mau yang berbanderol murah atau yang mahal ada, gitu. Tetapi tergantung kita, gitu ya. Nah, akhirnya mereka nanti menurunkan para pendampingnya, itu semacam trainernya tuh, sampai menelusur dokumen-dokumennya dulu, maksudnya menelusur prosesnya dahulu. Proses apa saja sih yang ada selama ini, prosesnya, lalu datanya apa saja, dokumennya apa saja yang sudah ada selama ini, lalu diinterview tuh biasanya. Nah, akhirnya lah dibangun chartnya itu tadi, tabel apa chart, tabel bukan tabel, apa istilahnya kalau chart itu ada proses bisnisnya gitu ya, ada proses bisnisnya, mana yang dahulu di plan, yang mana di do, mana yang dicek, mana macam itu. Di proses bisnisnya dibangun strukturnya dulu, struktur chart itu struktur prosesnya.
nanti para pendamping itu mendatangi masing-masing manajernya. Di interview tuh Pak, kita dibantu banyak kok di interview. Kan tadi Pak Yunan akhirnya diminta ini, mengidentifikasi ini, menyediakan ini. Tetapi jangan khawatir, karena para pendamping itu pun berkonsep alur proses harus efektif dan efisien. Itu yang ditanyakan Pak Fadil tadi. Jangan lagi belibet gitu, kan harus ke sini, birokrasinya ke sana, ke sini. Malah nanti QMS ini menolong kita supaya proses itu efektif dan efisien. Nah, itu nanti didata kok. Mereka punya keahlian untuk itu supaya proses bisnisnya itu berjalan efektif dan efisien. Tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi waktu yang lama. Karena tadi kan ada smart ya, konsepnya smart ya, ada spesifik, akhirnya yang T-nya itu timeline. Jadi timeline-nya bagaimana itu tidak lebih dari 3 hari atau 4 hari sebuah proses dilakukan gitu. Jadi ya awalnya seems very hard gitu. It seems very hard karena mengumpulkan dokumen, mengumpulkan interview, data-data yang ada di lapangan. Lalu nanti akhirnya terbangunlah satu-satu tuh di keuangan seperti apa prosedurnya, sampai ke pemimpin tadi, sampai kepada Bapak kan tadi ada komitmen dari atasan. Nah, nanti otomatis mereka harus berkomitmen masuk ke dalam prosesnya, dalam proses yang dijamin mutunya juga. Jadi terkena, bukan dia kebal hukum atau kebal penemuan, tidak. Malah ditanya di audit itu yang ditanya nanti pemangku tertinggi dulu yang diinterview sebelum mereka mengaudit proses-proses di satuan pendidikannya, di bagian bendahara, di bagian guru, di bagian library, di bagian laboran. Itu yang ditanya itu top management dulu, bagaimana komitmennya terhadap organisasi. Kan tadi ada konteks of organization tadi. Begitu Bapak Ibu. Jadi emang it seem very hard, tapi kalau sudah terbangun, apalagi kalau prosedur udah lengkap, lama tuh Pak, Bu, mungkin bisa 6 bulan sendiri untuk menyiapkan itu. Karena prosedurnya kan banyak proses. Kita dihitung dulu, diidentifikasi proses apa. Di P itu, berarti ada proses raker, ada proses pembuatan silabus, berproses sampai ke struktur kurikulum dan sebagainya. Di dunia bagaimana pelaksanaannya, siapa yang mengawasi, siapa yang mengecek, siapa kayak gitulah. Itu harus dibuat SOP-nya dan work instruction-nya. Begitu. Gitu Pak Fadil. Jadi memang butuh waktu. Pak Yunan juga tadi sudah katakan butuh waktu memang nggak apa-apa. Tapi semua everybody has to show their commitment. Once the system udah established itu enak banget gitu. Udah nggak lagi tunjuk menunjuk. Ini kenapa kamu begini? Udah mana SOP-nya? Cuma gitu aja. Mana SOP-nya? Gitu. Kalau nggak melakukan SOP ya berarti they has to do continual improvement kan gitu. Correction action-nya apa gitu. Jadi malah udah nggak pakai verbal, bukan siapa nih, dia tuh memang malas sih, dia memang nggak peduli, udah nggak lagi begitu. Tapi apakah sudah dilakukan SOP-nya? Sudah sistem yang ditanya, tetapi bukan pelakunya. Walaupun pelakunya penanggung jawab proses tersebut. Gitu. Jadi yang diketemukan nanti bukan salah siapa, tapi proses ini tidak sesuai dengan SOP. Malah enak Pak, nggak objektif banget, nggak orang dia nih, nggak begitu. Tetapi bagaimana ini nih prosesnya nih kurang di sini, nggak dilakukan. Gitu sih, saya merasakan bahwa QMS ini spiritual, menuntun semua organisasi pelaku organisasinya yang di dalam organisasi tersebut untuk patuh pada sistem. Konsisten, bahasanya konsisten, bukan patuh. Kalau patuh tuh lebih ada ungguh-ungguhnya ya. Tapi kalau ini konsisten, karena kita sudah berkomitmen. Kata kunci lagi tuh, di QMS tuh ada komitmen dan harus konsisten dilakukan. Oke, apakah itu menjawab pertanyaan Pak Fadil? Ya, semangat Pak Fadil. Ayo, ajukan lagi, semangat. Ya. Ada lagi? Tidak ada lagi? Oke,
Mudah-mudahan jelas ya, selain di perkuliahan, ya namanya mahasiswa S2 ya, magister, ya harus pandai-pandai, harus rajin-rajin searching any different reference gitu ya. Kuliah itu hanya sebagai brainstorming aja. Sebenarnya perkuliahan itu sebenarnya hanya brainstorming, tapi kalau kita mau lebih full inform itu kita cari sendiri data-datanya. Gampang kok, datanya sekarang di internet banyak sekali. Ya, jadi sekali lagi, ilmu bukan hanya di kelas perkuliahan saja, pengetahuan itu bisa didapat dari mana saja, bagaimana kita mengolahnya nanti. Gitu Bapak Ibu. Yang baru bergabung, saya tadi sudah minta izin kalau saya kurang sehat, jadi saya sudahi perkuliahan di sini saja ya. Bolehkah Bapak Ibu? Ya, baik Bu. Ya, Segar walaupun saya lagi, tidak Bu. sehat, tapi kalau lagi ngobrol tentang keilmuan, saya semangat sekali. Tapi that's the teachers about ya. Saya yakin Bapak Ibu juga gitu, walaupun di kelas kurang sehat, tapi waktu mengajar tuh tiba-tiba hilang rasa tidak sehatnya gitu. Karena komitmen kita sebagai guru. I believe Bapak Ibu semuanya seperti itu di kelas atau secara pemimpin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Pak Safi apa kabar? Pak Safi muncul, kita udah selesai Pak Safi. Nggak apa-apa dilihat recording-nya ya. Teladan Bu, teladan. Bu Mau Anita sharing sampai katanya, tertawa Bu. terbahak-bahak tuh Bu Anita. Kenapa Bu Anita? Ya baik Bu, Teladan Bu. maaf tadi It's apa namanya okay. off cam karena sambil mengerjakan apa-apa. aktivitas. Tapi saya mengikuti Bu, tadi pertanyaannya Pak Yunan luar biasa Bu. Apa? Nggak ada yang bertanya, nggak ada. Nggak ada yang Apa coba? bertanya, nggak ada. Oke, kita udah tingkatan master ya. Jadi bahasanya kuantitas itu harus dilebihi oleh kualitas, udah gitu. Walaupun hadirnya 5 menit, tapi membaca dan mengikuti. Nanti makanya kan ada recording-nya, makanya saya suka membuat rekaman itu bagus buat saya, si guru, untuk nanti menilai. Oh, saya suka buka lagi loh Pak Bu, sebelum saya memberi nilai, recording-nya, yang aktif di pertemuan 1 siapa nih? Yang aktif di pertemuan 2 itu buat saya itu, buat feedback saya, rekaman. Udah di like Bu. Hah? Udah di Apa? like. Banyak. Udah di subscribe. Gitu ya. Selain juga untuk saya menilai, karena kan kita punya memori terbatas. Saya kadang dosen lupa di pertemuan pertama si A aktif banget loh gitu. Jadi penilaian tidak hanya jawaban UAS dan UTS, tapi pada saat di kegiatan semingguannya. Lalu kedua buat Bapak Ibu yang tadi kurang fokus atau yang malah tidak hadir, itu bisa tinggal baca, tinggal dibuka aja. Ketiga buat promosi AP kan, administrasi pasca sarjana Unpad kan, kalau udah masuk YouTube, Bapak Ibu juga langsung subscribe atau share lagi, repost lagi. Keren banget, Bapak jadi agent of marketingnya Unpad deh, gitu. Bagus ya kegunaannya. Mudah-mudahan mata kuliah lain begitu ya, ada recording-nya yang ditampilin di YouTube, apakah? Mata kuliah lain ada? Kayaknya belum ada. Selain Ibu kayaknya. Jadi hanya kelas saya saja yang punya rekaman di YouTube. Bapak Ibu tampil di YouTube. Nanti kita share biar ini. Biar meniru ya. Button gitu minimal. Oke, enggak apa-apa. Kita jadi role model saja ya. Thank you for welcoming Bapak Ibu. Terima kasih sudah membolehi saya mengajar hanya tidak full. Lalu thank you membersamai saya hari ini dan kita bersama di sini. I believe we got a lot of things, even though it's only take 1 hour ya kita berdiskusi. Salam sehat Bapak Ibu, karena ini di penghujung tahun akademik biasanya there are lots of activity, make you tired, make you full schedule. Jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua jangan berfoto ya. Terima kasih Bu Pak Ketua ya. Di foto dulu. Foto dulu. Pak Diatiko langsung muncul nih. Bapak dia muncul Pak. Kita foto Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang banyak senyum nanti nilainya bagus.
Ada gitu di indikator senyum banyak nilai bagus. Nanti diadain katanya Bu, Pak Oh, Sapi diadain. sudah request. Ditambahin ya indikator. Ya, Oke. siap. Kita foto dulu ya. Ya, 3, 2, 1. Ya, sudah Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi